Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Untuk hari ini kita belajar yang namanya asuransi. Ini kita untuk pertama adalah kita tahu dulu informasi tentang asuransi seperti apa. Terus bagaimana cara menganalisa suatu asuransi itu yang baik dan tepat bagi kita. Jadi untuk bahasannya kita mengarah ke asuransi jiwa atau unit link. Oke, pertama kita bicara masalah sejarah perkembangannya. Jadi dulu itu di Inggris dikenal sebagai unit trust yang pertama kali mulai tahun 1931 dan populer tahun 1960. Kita bicara masalah sejarah bahwa memang Inggris ini satu unit asuransi itu muncul karena ada namanya di mana kebutuhan orang di sana adalah untuk mencukupi kebutuhan para warisnya atau para penerima warisan oleh si tertanggung tadi. Jadi rata-rata mereka munculkan karena kebutuhan mereka itu untuk mengcover namanya kebutuhan setelah mereka meninggal dan apa yang ditinggalkan mereka kepada para pewarisnya. Jadi pertumbuhan produk-produk unit link ini didukung dengan sistem perpajakan yang menguntungkan polis asuransi jiwa. Jadi polis asuransi jiwa ini polis yang memang tidak terkena sistem perpajakan kalau di Inggris dulu. Terus kemudian tahun 1980-an pemerintah mendukung penjualan produk unit link untuk dana pensiun. Jadi penempatan unit link itu untuk mengcover yang namanya dana pensiun. Karena dana pensiun itu kan teman-teman kalau dana pensiun itu dia sifatnya adalah statis ya. Dia tidak bisa digugat, artinya ya keluar sekian, lagi PNS, BUMN kalau yang di Indonesia itu sifatnya dia statis. Tapi munculnya unit link untuk mengcover jika ada risiko-risiko yang terjadi sebelum orang itu meninggal. Jadi ini adalah untuk mengcover yang namanya kemakmuran mereka sebelum atau setelah dia meninggal. Oke, di Amerika Serikat itu dikenal tahun 1976 dengan variable life atau produk ini ditawarkan dengan masyarakat tahun 1976. Dikategorikan sebagai produk sekuritas, terus memberikan jaminan minimum manfaat kematian. Jadi ada manfaat kematian. Jadi produk jiwa ini adalah memang kalau bahasa ekstrimnya adalah dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pengembalian ketika ada kematian. Terus ada di Singapura, itu tahun 1973 dengan NTUC income. Jadi dia adalah unit link. Di Indonesia unit link tahun 1998 muncul ketika itu setelah krisis ya. Saat ini hampir semua asuransi jiwa mempunyai unit link. Jadi semua asuransi jiwa mereka punya unit link. Termasuk asuransi jiwa yang diatur oleh Biro Asuransi dan BPAM LK. Oke, materi penjualan. Jadi peraturan BPK itu berupa materi penjualan, ilustrasi, regulatornya, terus ada menerbitkan laporan jumlah dan transaksi unit, NAB, terus minimum uang pertanggungjawabannya lebih dari 15 juta, pemisahan premi proteksi investasi dan biaya, karena unit link itu nanti ada asuransi jiwa, dan ada juga investasi. Produk unit link apa itu sih? Produk asuransi jiwa unit link ini adalah polis yang memberikan proteksi asuransi di mana setiap saat nilai polis bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Terus kemudian jenis unit link itu ada namanya pembayaran tunggal atau single premi atau regular premium. Jadi pembayaran berkala. Ada namanya single premi teman-teman. Single premi itu ketika kalian ingin masuk ke asuransi, kalian itu memberi investasi secara langsung di depan. Contoh, aku mau ini bikin unit link, tapi aku mau single premi. Aku bayar di depan 100 juta untuk mengcover selama 10 tahun. Dan di situ nilai UP-nya atau unit penyertanya itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban dari si premi itu berjalan. Jadi selama 10 tahun ketika teman-teman meninggal di tahun ke-6 gitu ya, berarti otomatis si uang UP-nya itu akan diberikan kepada pewarisnya. Kalau berkala itu memang sifatnya adalah dibayar per bulan, biasanya dibayar per bulan atau biaya per semester juga bisa disetting teman-teman tergantung dari di mana teman-teman mengambil asuransinya. Terus kemudian cara pembayaran yang premi tunggal seperti saya tekankan tadi, dia menekankan pada investasi jangka panjang, unsur proteksi. Unsur proteksi ini walaupun nilainya kecil, terus umumnya orang
ambil karena tujuan investasi dan premi dibayarkan sekaligus, jadi dibayarkan di depan. Terus premi berkala, dia umumnya dengan tujuan langsung, dia jangka panjang, proteksi meninggal, cacat tetap, penyakit kritis, dan sebagainya. Dan prinsip kerjanya sama dengan premi tunggal. Nah, jenis polis itu unit link berdasarkan penentuan harga produk. Ada namanya metode bid over price, ada namanya unitary price. Nah, kita bahas satu-satu nih, bid price sama over price menggunakan standar harga unit. Nah, di mana bid price itu biasanya lebih rendah dari over price. Otomatis ya kita ngebid, biasanya yang ditawarkan dia lebih tinggi nilainya. Selisihnya berkisar 3-5%. Sesi bid over ini adalah biaya pengeluaran saat menerbitkan polis. Bid over ini adalah biaya yang dikeluarkan. Jadi kalian akan membayar atau offeringnya, contoh beberapa unit link itu ada yang 3.000 minimal 1 bulannya, ada yang 1 juta, dan bervariasi teman-teman, tergantung UP yang kalian inginkan. Semakin tinggi premi yang kalian bayarkan, berarti UP-nya semakin tinggi. Dan harapan return-nya untuk unit link kan untuk jiwa dan untuk investasi. Biasanya untuk diversifikasinya atau pembagiannya, persentasenya itu tergantung dari masing-masing pemilik polisnya atau kalian sebagai pemilik polis. Overprice ini adalah harga digunakan perusahaan asuransi untuk mengalokasikan unit ke dalam polis dengan premi yang diterima. Jadi contoh nih, jika overprice-nya 1.000, jadi nilai premi yang dialokasikan adalah 10 juta, maka yang unit dicatat adalah 10.000 unit. Jadi ini adalah overprice untuk mengkonversi yang namanya premi yang diterima ke dalam unit yang harus dikelola. Nah, bid price itu harga diperlukan untuk penembus polis satu klaim. Nah, unit price itu dihargai dari contoh 100.000 unit dihargai 950. Jika bid price-nya jadinya adalah 950. Umumnya perbedaan overprice dan bid price itu 3-5%. Jadi ketika kalian ingin menjual atau mengklaim ya, mengajukan klaim terhadap asuransi kalian, ini yang digunakan adalah bid price-nya, teman-teman. Unitary price atau harga tunggal. Unitary price itu harga tunggal digunakan untuk setiap transaksi. Unitary price akan mengenakan biaya awal yang umumnya setara dengan selisih bid over. Terus memberikan pemegang polis metode pilihan premi berkala dan tunggal. Unit diperdagangkan berdasarkan harga forward, terus ada produk dengan beban biaya di depan, ada biaya beban di akhir. Pilihan alokasi investasi, ada manajer investasi dan penkustodian, terus ada namanya diantaranya biaya asuransi, administrasi, dan biaya pemeliharaan dan investasi diperlihatkan secara transparan. Ini adalah fitur-fitur dari unit link. Nah, jadi ada biayanya, tadi bilang ada biaya akuisisi, ada biaya bid over, itu bagi biaya untuk menjual dana. Manajemen dana ada biaya fund manager, itu ada biayanya, ada biaya manfaat atau cost insurance, ada biaya polis. Jadi kalau biaya manfaat itu dikenakan nasabah karena penanggung memberikan proteksi dalam hal seperti orang meninggal. Jadi cost insurance, biaya manfaat itu ketika salah satu orang yang tertangguh di situ meninggal, teman-teman, akan biaya manfaat akan keluar. Biaya polis itu biaya yang dikeluarkan untuk melalui administrasi yang ada. Jadi kalian akan membayarkan biaya polisnya tiap bulannya seperti apa. Administrasi lah istilahnya seperti itu. Terus biaya administrasi untuk menutupi pengeluaran awal polis itu biasanya dikenakan di depan ya. Beda kalau di biaya polis itu terikat dalam per bulannya. Terus ada biaya tebus ya ketika kalian untuk menebus atau biaya klaim ketika kalian untuk menutup si polis asuransi tadi, dan biaya cuti premi itu biaya yang dikenakan ketika kalian tidak membayar premi. Jadi cuti premi itu contoh dalam 10 tahun saya pengen cuti premi selama 1 tahun. Nah, itu uang tertangguh untuk biaya cuti premi itu ada keluar biayanya. Terus biaya pengalihan dana atau switching itu juga dikenakan untuk pemindahan dari alokasi dana satu ke alokasi dana lain. Jadi switching itu contoh kalian asuransi duanya 50%, asuransi investasinya 50%. Oke, investasi asuransi 50%, investasi 50%. Saya mau switching nih, 70-30, di mana 30 adalah biaya asuransinya, 70 adalah biaya investasinya. Jadi bisa diarahkan seperti itu, teman-teman. Akumulasi unit. Nah, akumulasi unit itu adalah penghasilan yang dimasukkan kembali dalam dana. Harga unit meningkat tingkat kenaikan NAB. Jadi ada namanya nilai aktiva bersih, teman-teman. Itu juga salah satu ukuran kalau kita di reksadana, baik itu juga di unit link. Nanti ada muncul NAB-nya.
Distribusi unit, ini adalah investasi di mana distribusikan tergantung dari berapa atau skema polisnya yang ada. Mau ditambah, mau dikurangi, mau di switching, dipindah, nah, itu jadi seperti itu. Bagaimana produk-produk unit itu bekerja, jumlah unit link yang dibeli, terus ada unit dibeli oleh premi top up, terus kemudian penarikan dengan membatalkan sejumlah unit, nilai tunai atau nilai tebus dalam tahun KN, terus nilai pengembalian premi kotor dan manfaat meninggal, terus biaya mortalita. Ini muncul di produk-produk unit link bekerja. Nah, kemudian ada manfaat risiko berinvestasi unit link, ada kumpulan atau pool of fund-nya atau diversifikasinya. Itu ada terdapat yang namanya manfaatnya, di mana kalian punya pool of fund. Jadi semua itu seperti kontrak investasi kolektif atau KIK, seperti reksadana, dia akan dikelola oleh manajer investasi yang berkualitas. Fleksibilitas, kalian bisa men-switchingnya. Terus manajemen profesional, karena manajer investasinya pasti juga berpengalaman. Kemampuan administrasi, secara kemampuan administrasi itu selalu ada kalian mendapatkan report, teman-teman. Risiko berinvestasi unit link. Jadi nilai unit link itu bisa naik, bisa turun, tergantung dari kondisi pasar atau kemampuan manajer investasi. Sama seperti kalau kita bicara unit link, ada asuransi jiwa, ada asuransi investasi, ada investasi. Lah investasinya itu pengaruh. Kalau jiwa itu sifatnya terikat, teman-teman. Jadi tergantung dari nanti kalian membeli berapa persentase itu dan berapa UP yang kalian akan terima ketika salah satu penerima atau tertanggungnya tadi mengalami sakit kritis, cacat hidup hingga kematian. Jadi ada unit link, ada elemen proteksi dan elemen investasi yang saya sebutkan tadi. Ada elemen proteksi ketika dia meninggal, cacat tetap, total, dan kecelakaan. Sedangkan investasi itu diinvestasikan untuk hal-hal di instrumen investasi lainnya. Ya, jadi ada pilihan investasi, ada cash fund, itu bicara instrumen uang, bisa diinvestasikan ke sana, berupa reksadana pasar uang, instrumen perpandatan tetap, dan reksadana perpandatan tetap. Terus fixed income, nanti ada muncul, ada instrumen pasar uang, situ ada reksadana pasar uang, ada kas, efek ekuitas, reksadana saham, dan campuran. Managed fund, itu bisa ada pendapatan tetap, bisa saham, jadi semua itu instrumen pendapatan tetap ya. Terus equity fund itu efek ekuitas seperti saham. Jadi bedanya adalah ketika kita bicara mengenai cash fund sama yang namanya equity fund adalah berapa tingkat resikonya. Jadi semakin besar, semakin dari cash fund itu risiko paling kecil hingga equity fund risiko paling besar. Berarti kalau semakin risiko semakin besar, berarti semakin besar return yang bisa didapat. Nah, jadi ini perbandingan teman-teman. Cash fund, managed fund, equity fund. Kalau kita bicara masalah cash fund, 100% pasar uang. Managed fund itu pendapatan tetap tinggal 1-70, kemudian ada pasar uang, ada saham. Ada fixed income, dia ada pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi resikonya dari sisi kiri ke kanan, hingga bawah juga kiri ke kanan. Equity fund paling besar resikonya karena sahamnya dia sampai 30%. Nah, perbandingan dengan reksadana. Unit link itu mirip dengan reksadana, teman-teman. Karena KIK tadi kontrak investasi kolektif. Lah, unit link itu memberikan proteksi asuransi berupa yang meninggal dan pengembalian investasi. Sedangkan reksadana memberikan pembalian investasi, tidak ada proteksinya. Itu yang membedakan. Oke, ini terus perbedaannya ya dengan instrumen investasi lain ini. Kita bicara masalah deposito, obligasi atau saham, dan unit link. Potensinya ini ada rendah versus inflasi. Jadi deposito itu maksudnya adalah inflasi. Obligasi itu moderat tinggal tinggi, terus unit link moderat tinggal tinggi. Likuiditas sama-sama liquidnya, jangkanya adalah deposito jangka pendek, gas saham itu jangka panjang dan pendek, terus unit link itu menengah panjang. Jadi biasanya dia unit link itu dalam kurun waktu 10 tahun ke atas, teman-teman. Diversifikasi tidak ada. Terus resikonya relatif kecil untuk deposito, tapi relatif moderat tinggi untuk unit link. Proteksinya tidak ada untuk deposito dan saham. Ya kalau hilang aja, tapi kalau unit link ada proteksi yang saya bilang tadi, ada UP-nya. Terus ada proteksi investasi berlanggutan, ini tidak ada untuk deposito dan obligasi, sedangkan unit link ada. Terus secara fleksibilitas, tabungan deposito itu tabungan fleksibel, deposito kaku, karena deposito kan kontrak di depan ya. Terus obligasi saham itu obligasi kaku ya, tapi saham fleksibel, sedangkan unit link fleksibel. Dinamika switchingnya kalau deposito tidak ada, kalau obligasi dan saham pasti ada. Kalian switching dari instrumen investasi satu dengan investasi lainnya. Terus unit link itu juga
digambarkan dia ada dinamika switchingnya. Nah, perbedaan asuransi tradisional sekarang ke unit link. Nah, kalau potensi pertumbuhannya itu kalau tradisional itu guna tabungan saja, kalau unit link itu adalah nisbah investasi atau bunga. Tradisional itu kurang liquid karena kalian mau klaim itu harus sesuai dengan premis atau manfaat investasi yang ada. Jadi tergantung dari rider-ridernya yang ada. Rider itu kayak semacam manfaat asuransinya. Terus unit link itu liquid, secure-nya dia kurang. Kalau yang itu diversifikasi dikelola, unit link punya risiko untuk lebih fleksibel. Risikonya ada di perusahaan. Kalau unit link ada di pemegang polis karena polis itu mempunyai punya kewenangan di situ. Terus kalau asuransi tradisional, premi rider ditambah dikurangi tidak bisa karena dia sifatnya tetap. Biasanya single premi di depan teman-teman. Unit link itu bisa. Jadi premi sama rider bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan kalian dan otomatis ketika rider otomatis premi akan ditambah. Cuti premi tidak bisa untuk itu. Kalau unit link bisa sampai 2 tahun lebih. Terus lokasi itemnya hanya di itu terpisah, transparansi ini kurang, yang baru unit link itu cukup transparan karena selalu ada waivernya, bebas premi. Kalau yang unit link itu bebas, tidak bisa di withdraw. Terus dinamikanya ini kaku, yang satunya unit link adalah dinamis. Jadi tips rekomendasi unit link, alasan proteksi dan investasi. Kalian harus punya alasan untuk itu teman-teman, untuk memilih asuransi unit link yang kalian pilih. Resikonya risk profile, pertama adalah kalian harus mengetahui risk profile kalian ada di tingkat risk aversion atau risk taker, atau kalian di moderate, atau kalian intinya risk aversion itu kalian menghindari risiko. Jadi kalian punya tingkat toleransi risiko paling rendah. Setelah itu moderat, setelah itu kalian risk taker atau tingkat terhadap risikonya tinggi. Nah, ini perencanaan keuangan untuk proteksi, investasi pensiun, dan pendidikan unit link bisa jadi rekomendasi teman-teman. Nah, ini ada beberapa ya insurance link yang teman-teman mungkin bisa lihat untuk beberapa produk sekuritas yang dia mengeluarkan ini asuransi. Nah, tapi ini nanti teman-teman bisa kasih gambaran aja, keterangan, nanti kalian bisa cari apa saja sih instrumen unit link atau asuransi unit link ada di Indonesia. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.